Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rabiatul Adawiyah dengan NIM 20210161. Di sini saya adalah seorang anggota dari kelompok 9 dari GISMA IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran secara daring di SMPN 5 kelas 9G untuk pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyimak ya. Nah, pada awal mula di sini, Ibu Siti Nur Tanziliyah atau saya sebut Ibu Siti merupakan guru pamong saya yang akan membimbing saya kurang lebih selama beberapa pertemuan ke depan ini. Di sini, Ibu Siti sebelumnya telah berkoordinasi dengan saya untuk menyiapkan RPP, LKPD, dan lain sebagainya. Nah, lalu Ibu Siti juga berkoordinasi dengan saya. Beliau akan menyampaikan dan memperkenalkan terlebih dahulu saya, baru saya akan memperkenalkan diri kepada anak-anak seperti itu. Nah, di sini Ibu Siti mengucapkan salam, Assalamualaikum anak-anak 9G. Lalu anak-anak yang lain menjawab salam seperti Wulan dan Nasma, Waalaikumsalam katanya. Di sini Bu Siti juga menanyakan apakah mata pelajaran sebelumnya telah selesai atau belum. Nah, jika sudah, kita akan beralih ke bahasa Indonesia katanya. Lalu Ibu Siti juga menanyakan kabar kepada anak-anak 9G. Apa kabar katanya. Terus anak-anak juga mengatakan Alhamdulillah baik Ibu, Waalaikumsalam Ibu, dan lain sebagainya. Lanjut di sini, oke nah, sambil menunggu teman yang lain, Ibu akan menginfokan bahwa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9G selama beberapa pertemuan ke depan akan didampingi oleh Ibu Dia. Nanti kalian akan berkenalan dengan beliau, termasuk pertemuan sekarang ya, akan dengan beliau katanya, seperti itu. Lalu di sini Sylvie mungkin baru masuk, Alhamdulillah sehat Bu katanya. Nah, materi kita sebelumnya adalah tentang struktur teks tanggapan. Sekarang akan ke ciri bahasa yang akan disampaikan oleh Ibu Dia seperti itu. Kamila juga di sini telat masuk, jadi baru mengucapkan salam, Waalaikumsalam katanya. Lalu Ibu Siti mempersilahkan saya, mangga Bu Dia katanya tuh. Baik Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan saya terlebih dahulu. Itu sambutan dari saya. Lalu dari Helmi, oh iya Ibu katanya. Nah, menyambung salam, izin memperkenalkan diri ya anak-anak. Nama Ibu Diah Rabiatul Adawiyah, kalian bisa panggil Ibu Diah. Ibu mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan tugas PPL di SMPN 5 Cianjur yang kebetulan dapat arahan dari Ibu Siti Nur Tanziliyah mengajar di kelas 9G untuk beberapa minggu ke depan. Semoga kita bisa bekerja sama dan mohon partisipasinya ya. Nah, lalu di sini saya juga mengirimkan gambar untuk memperkenalkan diri saya seperti ini. Halo, kenalkan nama saya Diah Rabiatul Adawiyah. Halo Kang Teteh 9G, perkenalkan nama Ibu Diah Rabiatul A dari IKIP Siliwangi Cimahi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam beberapa minggu ke depan, Ibu akan mengajar di kelas kalian. Semoga pelajaran ini berjalan dengan lancar dan selalu diberikan barokah bagi kita. Amin. Seperti itu. Di sini saya mengirimkan foto bermaksud untuk anak-anak agar mudah mengenal wajah saya di saat nanti ketika pembelajaran offline seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga anak-anak 9G sudah pada hadir dan menyapa saya katanya. Halo Bu, salam kenal, saya Sylvie Badria, lalu ada Siti Kamila dan Meti Aulia. Katanya ini juga Helmi, baik Bu katanya. Lalu ada Inggit juga menyapa. Nah, sembari yang lain menyapa, di sini saya juga mengirimkan list presensi untuk diisi oleh anak-anak supaya dapat memudahkan saya dalam mengisi presensi.
nanti seperti itu. Nah, di sini kalimatnya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, yuk kita isi presensi hari ini dulu ya, supaya terdata siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Nah, seperti itu lalu saya juga menyapa balik kepada Silvi, Siti Kamila, dan Neng Meti. Oh, di sini juga Nabila mengucapkan hai gitu. Halo Bu Dia, salam kenal. Nama saya Nabila Putri Ramdhani katanya. Nah, di sini juga Silvi sudah mengisi list presensi yang sudah saya bagikan. Lalu juga Meti juga katanya, hai juga Bu. Gitu, hai Inggi. Saya juga menyapa balik kepada Inggi. Lalu di sini juga Helmi, salam kenal Bu, nama saya Helmi katanya. Helmi ini merupakan salah satu siswa 9G yang cukup aktif secara offline maupun online. Beliau juga seseorang yang aktif di organisasi OSIS di SMPN 5 Cianjur seperti itu. Nah, di sini juga saya menyapa Helmi. Hai Helmi. Waktu itu saya belum terlalu kenal Helmi gitu dan belum sempat save nomornya juga. Lalu selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Salam kenal semuanya. Akhirnya saya menyapa balik. Anak-anak pun mengisi presensi. Nah, di sini juga Wulan mungkin telat masuk, jadi baru berkenalan. Salam kenal Bu, nama saya Wulan. Hai Rahma dan Wulan, kata saya. Lalu di sini anak-anak mulai mengisi presensi. Nah, sambil menunggu presensi hari ini berjalan, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang ciri bahasa teks tanggapan. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa pengertian dari teks tanggapan? Nah, dikarenakan materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9G itu adalah tentang ciri bahasa dari teks tanggapan, di sini saya mulai menstimulus anak-anak untuk mereka mencari tahu terlebih dahulu tentang materi yang akan dipelajari seperti itu. Inggit juga menyapa balik. Lalu di sini juga ada Alini. Alini, halo Bu Dia, salam kenal katanya. Seperti itu. Nah, Helmi menjawab pertanyaan saya, yaitu teks untuk meringkas atau menanggapi suatu teks katanya. Nah, di sini saya memberikan applause untuk Helmi. Betul, 100 buat Helmi. Di sini juga saya mengirimkan PPT sebagai media untuk anak-anak belajar dan membaca seperti itu. Di sini juga saya menyuruh anak-anak untuk senantiasa melakukan literasi membaca seperti itu. Nah, kemarin Bu Siti sudah menyampaikan bahwa ciri bahasa teks tanggapan itu ada 10. Coba dibuka PPT-nya. Nah, ada yang bisa menyebutkan ciri bahasa teks itu terdiri dari apa saja? Nggak bisa dibuka Bu, soalnya nggak ada jaringan, kata anak-anak. Karena sedang mati lampu, katanya. Nah, oleh karena itu Ibu screenshot layar, kata Ibu seperti itu. Lalu Ibu screenshot layarnya agar anak-anak, memudahkan anak-anak juga untuk dapat membaca. Nah, coba dibuka dulu ya hasil assessment Ibu, apakah sudah jelas gambar dan teksnya bisa terbaca? Bisa Ibu, kata anak-anak. Alhamdulillah, silahkan dibaca dan ditulis juga ya materinya. Baik Bu, bisa Bu, katanya. Nah, udah di sini pengisian presensi, jangan lupa ditulis dan dibaca. Mengingatkan anak-anak kembali. Lalu di sini juga saya mengingatkan untuk Alini, Ariski, Bilkis, Dinda, Farel dan lain-lain yang tidak menuliskan presensi seperti itu karena ditakutkan mereka ini siswa-siswa tersebut hadir secara online namun belum mengisi presensi seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali kepada anak-anak tersebut seperti itu. Jikalau memang anak-anak ini terkendala sakit ataupun izin, silahkan untuk izin kepada saya ataupun KM-nya seperti itu.
pengisian presensi lagi. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9G ini terpotong waktunya pada jam 10 hingga jam 10.30 dikarenakan adanya waktu istirahat anak-anak. Biasanya anak-anak di SMPN 5 Cianjur ini pada saat online mereka maksudnya tidak akan menanggapi chat dari guru-guru terlebih dahulu seperti itu. Jadi pada saat istirahat mereka akan benar-benar meninggalkan grup terlebih dahulu seperti itu. Jadi mereka akan lebih bebas mungkin makan, minum, bercakap-cakap via online mungkin dengan teman-temannya dan tidak membalas pesan dari gurunya di grup gitu dikarenakan mereka sudah mengetahui jadwal sebelumnya seperti itu. Untuk istirahat mereka akan istirahat, untuk belajar mereka akan belajar seperti itu. Di sini anak-anak sudah sangat-sangat disiplin mungkin dikarenakan anak-anak sudah memasuki kelas 9 seperti itu. Atau kita sebut sebagai siswa-siswi yang akhir lah ya di SMP. Nah, di sini dikarenakan istirahatnya juga sudah habis. Nah, di sini juga saya bakal melanjutkan untuk sesi tanya jawab dan juga penjelasan tentang materi. Nah, sambil menulis, Ibu akan jelaskan kembali ya pengertian dari teks tanggapan, yaitu teks yang berfungsi untuk menganalisis dan menanggapi suatu kejadian. Nah, tujuannya apa sih bikin teks tanggapan? Teks tanggapan ini bertujuan untuk memberikan saran dan kritikan yang bernilai sopan dan membangun. Kritikan yang kita tahu mungkin sebatas mengomentari hal yang kurang dari suatu teks kejadian atau lain sebagainya. Padahal justru sebaliknya, kritikan bukan hanya menilai sisi yang kurangnya saja, namun dalam kritik juga harus menyantumkan saran yang membangun. Terus nih, di PPT yang sudah Ibu bagikan ada cerita tentang Buya Hamka. Sebelumnya ada tahu nggak siapa Buya Hamka? Namun di sini anak-anak dikarenakan sudah sangat-sangat disiplin, gurunya sudah memasuki kelas dan ternyata waktu saya kelebihan 3 menit akhirnya dipotong langsung oleh Pak Iep dan saya tidak mengucapkan salam. Tapi saya mengucapkan salamnya di sini saja. Ibu pamit ya. Seperti itu. Jadi di sini pada pertemuan pertama ini saya tidak menyampaikan LKPD kepada anak-anak dikarenakan waktunya yang memang terpotong-potong oleh istirahat dan juga di saat online di saat online juga kurang kondusif karena ada yang berhalangan dengan jaringan dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan pertama kalinya saya mengajar menjadi seorang guru. Saya juga agak sedikit kebingungan. Mungkin itu hambatan-hambatan yang saya rasakan pada saat pertama kali mengajar secara online atau daring via WhatsApp group ini. Lalu untuk solusinya mungkin saya akan memperbaiki pembelajaran saya secara online di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya akan menyerahkan LKPD kepada anak-anak. Saya juga akan lebih mencermati RPP walaupun RPP saya pada saat pertemuan pertama ini masih dalam proses revisi seperti itu karena SMPN 5 Cianjur ini merupakan SMP yang berada di Sesar Cimandiri sehingga bangunan-bangunan dari SMPN 5 Cianjur ini sudah rubuh. Akhirnya anak-anak tidak bisa bersekolah di sekolah dan mengharuskan anak-anak untuk sekolah secara online. Namun ada beberapa juga anak-anak yang tidak bisa bersekolah secara online dikarenakan situasi anak-anak yang kehilangan handphone, bahkan kehilangan tempat tinggal orang tua dan lain sebagainya. Di sini juga anak-anak keterbatasan ekonomi, mereka tidak bisa membeli kuota sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring ini.
Seperti itu presentasi pertemuan pertama saya mengajar secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.